Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwanu illa 'alal zalimin. Wassalatu wattaslimu ala khairi khalqihi Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Prayudi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya dari Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan menganalisis 3 materi sebagai tugas UTS, mata kuliah Ekonomi Makro. Adapun materi yang akan saya analisis yaitu ada 3. Yang pertama, konsep dasar ekonomi Islam. Yang kedua, pengangguran dalam ekonomi Islam. Dan yang ketiga, inflasi. Baik, langsung saja. Yang pertama tentang konsep dasar ekonomi Islam. Berbicara tentang ekonomi Islam, tentu perlu kita ketahui apa itu ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam di sini sebenarnya sama dengan ekonomi konvensional, yaitu sama-sama mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Namun perbedaannya, jika ekonomi Islam di sini tujuannya untuk mencapai falah. Apa itu falah? Falah merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, dalam konsep dasar ekonomi Islam juga dijelaskan sumber-sumber hukum yang terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Jadi, dalam ekonomi Islam harus didasarkan pada sumber-sumber hukum yang 4 tersebut. Lalu juga terdapat prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mana prinsip-prinsip ekonomi Islam di sini harus terbebas dari maurib. Maurib di sini merupakan singkatan dari maisir, gharar, dan juga riba. Nah, dari ringkasan materi tentang konsep dasar ekonomi Islam di atas dapat saya tarik suatu analisa. Sebagaimana kita sebagai pelaku ekonom harus memperhatikan maurib tersebut, yakni memperhatikan maisir, gharar, dan juga riba. Karena dari pengertian ekonomi Islam sendiri yang sudah saya jelaskan di atas itu tujuannya hanya untuk mencapai falah. Nah, falah sendiri itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jika seorang pelaku ekonom sudah melakukan atau sudah memaksimalkan perilaku ekonominya dan terbebas dari maurib, dari prinsip-prinsip ekonomi tersebut, maka tujuan dari ekonomi Islam sendiri sudah tercapai. Dan juga tentu memerhatikan sumber-sumber hukum yang terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Nah, Islam mengatur bentuk-bentuk transaksi seperti jual beli, hutang, dan lain-lainnya. Hal ini menunjukkan sifat agama Islam yang sempurna. Sampai-sampai masalah yang menjadi kajian ekonomi mikro sekalipun sudah dibahas di dalam Al-Quran dan hadis. Disinilah kewajiban peran pemerintah untuk mengatur berlangsungnya kehidupan masyarakat agar terjadi keselarasan dan mencapai tujuan bersama. Salah satu instrumen untuk mengatur ekonomi makro adalah dengan kebijakan fiskal. Islam memiliki pos-pos, baik pemasukan ataupun pengeluaran keuangan negara yang sifatnya khas, seperti zakat, fal, ghanimah, dan lain-lain. Selain dengan sistem fiskal, pengaturan ekonomi makro dalam Islam adalah dengan sistem moneter. Dalam sejarah Islam, moneter Islam adalah standar emas dengan dinar dan dirham. Stabilitas moneter dengan dinar dan dirham sudah teruji dalam sejarah. Nah, lalu yang kedua di sini tentang pengangguran. Namun sebelum menganalisis, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu pengangguran. Nah, pengangguran merupakan orang yang masuk dalam angkatan kerja
yaitu sekitar usia 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan atau belum mendapat pekerjaan. Bukan kecuali orang yang masih dalam jenjang belajar atau dalam jenjang siswa atau mahasiswa itu tidak diukur atau tidak disebut dengan pengangguran. Adapun pengangguran di sini dalam perspektif ekonomi Islam yaitu ada dua. Yang pertama pengangguran jabariyah atau terpaksa, dan yang kedua pengangguran khiyariyah atau pilihan. Nah, dalam materi ini terdapat beberapa pembahasan, di antaranya dampak, jenis-jenis, macam-macam, dan yang terakhir solusi. Adapun solusi dalam perspektif Islam di sini ada dua, yaitu mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi. Nah, dari ringkasan tentang pembahasan pengangguran di atas dapat kita analisa bahwa dampak dari pengangguran itu berimbas pada menurunnya tingkat perekonomian di negara, terdampak pada ketidakstabilan politik misalnya, dan berdampak pada para investor atau pada sosial dan mental, dan banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari pengangguran. Nah, ini ada beberapa dampak yang timbul oleh pengangguran. Seperti contoh yang pertama, ditinjau dari segi ekonomi. Pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Karena mengapa dapat meningkatkan jumlah kemiskinan? Karena banyaknya yang menganggur berdampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka, sementara biaya hidup terus berjalan. Nah, yang kedua ditinjau dari segi sosial. Dengan banyaknya pengangguran yang terjadi, maka akan meningkatnya jumlah kemiskinan dan banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen yang dapat mempengaruhi terhadap tingkat kriminal karena sulitnya mencari pekerjaan. Maka banyak orang yang melakukan tindak kejahatan seperti misal mencuri, merampok, dan lain-lain untuk memenuhi kehidupan mereka. Nah, yang ketiga di sini ditinjau dari segi mental. Dengan banyaknya pengangguran, maka rendahnya kepercayaan diri, keputusan asa, dan akan menimbulkan depresi. Dan yang keempat ditinjau dari segi politik, maka akan banyaknya demonstrasi yang terjadi yang akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil. Banyaknya demonstrasi para serikat kerja karena banyaknya pengangguran yang terjadi. Selanjutnya ditinjau dari segi keamanan, yaitu dapat banyaknya pengangguran membuat para penganggur melakukan tindak kejahatan demi menghidupi perekonomiannya, seperti merampok, mencuri, menjual narkoba, tindakan penipuan, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya yaitu banyaknya pengangguran juga dapat meningkatkan pekerja seks komersial di kalangan muda karena demi menghidupi ekonominya. Nah, di sini dalam mengupayakan pengurangan pengangguran, ada beberapa bentuk upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran. Yang pertama, peran pendidikan. Nah, peran pendidikan ini sangat berperan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dengan menghadirkan kurikulum sesuai dengan keinginan pasar, agar para sumber daya manusia dapat dibekali pengetahuan dan skill yang dapat menunjang para pencari kerja mandiri dalam mencari kerja ataupun menjadi wira swasta. Dan yang kedua, pemerintah membuat pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pekerja agar para pencari kerja agar mampu mandiri dari ekonomi. Misalnya, pemerintah memberi pelatihan kewirausahaan agar mereka mampu berwirausaha dan menciptakan produk. Dan yang ketiga, pemerintah menyokong dan memperluas objek wisata di daerah-daerah yang berpotensi dalam pengembangan pariwisata dan meningkatkan pemasukan daerah. Pengembangan pariwisata di suatu daerah sangat berdampak baik. Dengan adanya pengembangan wisata daerah mampu menyedot tenaga kerja dan memancing para investor untuk menanam saham di negara tersebut atau di daerah tersebut.
Yang nomor 4, yakni pemerintah dan masyarakat harus menyokong wisata kuliner. Di era 2000-an, ini wisata kuliner menjadi salah satu income yang sangat tinggi. Dengan banyaknya wisata kuliner mampu mempercepat kegiatan ekonomi yang akan merangsang masyarakat dalam membuka usaha kuliner yang akan membutuhkan para pekerja yang nantinya akan menurunkan angka pengangguran. Dan yang kelima, yakni pemerintah harus mampu merangsang para investor untuk melakukan investasi di negara tersebut. Investasi merupakan hal yang penting dalam pembangunan ekonomi karena sebagai faktor penunjang di dalam peningkatan proses produksi. Investasi memiliki peran aktif dalam menentukan tingkat output dan laju pertumbuhan output tergantung pada laju investasi. Lalu yang terakhir di sini yaitu inflasi. Dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam, sebelumnya perlu kita ketahui, inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Biasanya, inflasi di sini dihitung atau dilihat secara per tahun antara inflasi dalam perspektif konvensional dan juga Islam. Di sini sebenarnya sedikit berbeda perbedaannya di sini dalam segi pembagian inflasi. Dalam konvensional, sebab alamiah, inflasi yang tidak dapat dikendalikan di sini tidak termasuk. Namun dalam Islam di sini termasuk. Adapun pembagiannya ada dua, yaitu natural inflation dan human error inflation. Selain itu juga terdapat dampak yang dikemukakan dalam perspektif ekonomi Islam di sini lebih mengedepankan masalah syariah, seperti mengarahkan investasi dalam hal-hal yang tidak produktif, seperti menimbun kekayaan, di mana sudah jelas bahwa dalam Islam menimbun kekayaan di sini sangatlah dilarang. Nah, dari ringkasan materi tersebut tentang inflasi dapat ditarik suatu analisa. Inflasi merupakan suatu masalah atau termasuk masalah besar dalam ekonomi dalam suatu negara. Oleh sebab itu, negara atau pemerintahan harus bisa menyeimbangi atau bisa menjauhi kata inflasi. Seperti contohnya di negara Indonesia. Bukan hanya pemerintah yang ingin menjauhi kata inflasi, tetapi Bank Sentral, Bank Indonesia juga memiliki kepentingan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Hal ini terkait dengan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort atau disingkat LOLR, atau otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan selalu berupaya supaya sistem keuangan tetap stabil sehingga terhindar dari krisis. Bank Indonesia juga merupakan otoritas yang memegang mandat moneter serta sistem pembayaran yang stabilitasnya sangat terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Gejolak di sektor moneter dapat mengganggu sistem kestabilan keuangan. Sebaliknya, instabilitas sistem keuangan juga dapat menyebabkan tergantungnya stabilitas moneter. Sistem pembayaran yang bermasalah juga pada akhirnya dapat menyebabkan instabilitas sistem keuangan. Begitu pula gejolak sistem keuangan yang dapat menyebabkan sistem pembayaran tidak berjalan lancar. Keterkaitan inilah yang melatar belakangi kepentingan Bank Indonesia untuk selalu berupaya menjaga kestabilan keuangan yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja video dari analisis saya. Mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan dalam hal menjelaskan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.